Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Gurata karalabaya shikarabalabaya rabata karalabaya shandarabata karalabaya se gurata karalabaya shikiribiribita karalaya se. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah gunung batu, kota benteng, tanduk keselamatan. Engkaulah menara perlindungan, kubu pertahanan kami. Hanya kepadamu ya Tuhan kami berlindung di bawah naungan kepak sayap-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat perkenanan-Mu bagi kami umat-Mu. Kami gereja-Mu ya Tuhan. Kami mau bersatu hati. Kami mau berdiri buat bangsa kami Tuhan. Damailah negeri kami Indonesia. Sejahteralah negeri kami ya Tuhan. Kami minta belas kasih Tuhan turun atas Indonesia. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan atas Indonesia. Curahkan rahmat-Mu atas Indonesia. Biar Indonesia terus dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Indonesia ada di hati-Mu. Kami percaya Indonesia ada dalam rencana-Mu. Kami percaya ketika Tuhan yang memegang kendali atas Indonesia, tidak ada satu situasi apapun yang tidak terkendali Tuhan. Kami berdoa memberkati ya Tuhan untuk pemerintah kami di dalam penanggulangan COVID-19 Tuhan, di dalam pemulihan ekonomi nasional, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami deklarasikan bahwa bangkitlah negeri kami, sejahtera makmurlah negeri kami ya Tuhan, sembuh dan pulihlah negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Aba, kami mau bersatu hati. Kami memberkati pemimpin rohani kami. Kami memberkati gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, bersama Ibu Hermin dan keluarga besar. Biar penyertaan perlindungan-Mu sempurna bagi hamba-Mu. Kesehatan yang terbaik Tuhan anugerahkan bagi hamba-Mu. Penyertaan perlindungan-Mu yang sempurna ya Tuhan.
Pakai gembala kami lebih dan lebih lagi. Biar tanda-tanda heran mujizat-Mu menyertai setiap pelayanan gembala kami. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati keempat wakil gembala kami bersama dengan keluarga masing-masing. Biar diberkati Tuhan. Penyertaan perlindungan-Mu sempurna. Berikan kesatuan hati. Berikan unity di dalam menopang pelayanan gembala pembina kami ya Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan pakai pemimpin-pemimpin rohani kami menjadi messenger of the third Pentecost Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami memberkati gembala-gembala rayon, memberkati gembala-gembala sidang yang ada, memberkati gembala-gembala cabang yang ada. Biar pengurapan Tuhan terus menyertai atas gembala-gembala kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami bersatu hati. Kami sepakat berdoa untuk generasi Yeremia. Bangkitlah generasi Yeremia. Bangkitlah anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak pernah kompromi terhadap dosa, tapi akan terus bergerak untuk memenangkan jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami terus berdoa memberkati gereja-gereja Tuhan. Bangkitlah gereja Tuhan. Bersatulah gereja-gereja Tuhan. Biar gereja Tuhan mau bergandengan tangan untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja. Berkati gereja Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu di tempat kudus-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Wow, saya percaya hari-hari ini Tuhan bergerak atas setiap kita. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sedang terjadi. Katakan amin. Pentakosta ketiga pasti terjadi. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Yuk tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan yuk. Yeay. Sebab Tuhan Allah di tengah-tengah kita. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Dia berperkara buat mujizat di tengah-tengah saudara dan saya. Katakan amin. Yuk katakan di hadapan Tuhan. Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Lagi dari awal katakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Katakan amin. Say. Ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang. Yuk sama-sama. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah lagi. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tepuk tangan sama-sama yuk. Say. Sorakan. Woo. Haleluya. Tuhan Allah bersorak-sorai. Kemenangan terjadi di tengah kita. Katakan.
bersorak-sorai, karena kita dia bersorak. Saat di perayaan dan sukacita di tengah kita, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita dia bersorak. Saat di perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah di tengah kita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Shalom saudara. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. E.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. "Kami sudah tahu apa yang benar," ucap si kepala suku. "Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong." Nommensen menjawab, "Itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut." Hal ini mengejutkan si kepala suku. "Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik?" "Tidak, saya tidak bisa," jawab Nommensen. "Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar." Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar
orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka, ujar si kepala suku. Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta. Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson. A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living. Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Masuk lebih sungguh lagi dalam hadirat Tuhan yuk Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan hari ini kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya bukan karena satu kebetulan, juga bukan karena rencana setiap kami, tapi kami tahu Engkau yang memanggil setiap kami untuk datang kepadamu. Karena kami tahu Engkau akan curahkan Roh-Mu yang dahsyat itu atas setiap kami. Dan pemulihan demi pemulihan akan terjadi dalam hidup kami. Mujizat demi mujizat terjadi dalam kami. Maka biarlah sekian waktu ke depan kami mau berikan hidup kami, hati kami sungguh-sungguh lebih lagi untuk mendekat mengejar Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah yang Engkau beri buat kami. Kami sayang padamu ya Tuhan. Kami sayang padamu ya Tuhan. Oh rabaya karala bara bara la bara bara la bara bara la 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 bara syara bara la bara la bara karara baya naralabo. Tiada yang lain yang kami mau sembah selain Engkau ya Tuhan, selain Engkau Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Syabakara bara 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 bara. Wow. Yes Lord. Katakan sama Tuhan yuk, sama-sama pujian ini. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku,
menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, Pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Katakan sama-sama. Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, Pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, Pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Raja. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, Pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Raja selama-lamanya, selama-lamanya. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, oh Pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya Yes Lord, yes Lord. di dalam hidupku. Engkau Yesus, Engkau Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu katakan sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta kami, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kau Yesus Tuhan dan rasa selamanya, selama-lamanya. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau siapkan hati, mau dengar firman. Biar kita sama-sama buka hati, siapkan Alkitabnya, supaya kita dapat berkat lebih lagi, sungguh-sungguh untuk menerima firman dari Tuhan. Nah, untuk itu kita akan mulai dengan berdoa. Kita berdoa lebih dulu ya. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur hari ini boleh beribadah dan Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Tuhan, bersyukur juga bahwa Engkau siap memberkati kami dengan firman-Mu. Tuntun kami untuk masuk dan menjalani lebih lagi bulan ke-8 dari tahun 2022 ini. Biar setiap kami boleh berjalan dalam pimpinan Tuhan. Urapi kami untuk memperhatikan hidup kami, khususnya untuk jadi murid Kristus seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa waktu ini Tuhan banyak bicara tentang menjadi murid Kristus. Khususnya karena kita semua sedang dituntun untuk menyelesaikan amanat agung. Dan di semester kedua tahun 2022 ini tidak terkecuali, saya percaya ini yang Tuhan kehendaki untuk kita perhatikan. Perhatikan kembali semua langkah dan keputusan kita. Apakah itu membuat kita makin menjadi seperti Yesus atau tidak? Ya. Sekali lagi, apakah itu membuat kita jadi makin jadi seperti Yesus atau tidak? Karena kehendak Tuhan agar semua bangsa menjadi murid Kristus. Ya, di amanat agung Matius 28 ayat 19 bilang, supaya jadikan semua bangsa muridku, murid Kristus. Dan tentu saja kita tidak bisa menjadikan bangsa-bangsa murid Kristus kalau kita sendiri belum jadi murid Kristus. Dan oleh karena itu semuanya harus belajar untuk jadi murid Kristus. Nah, supaya kita bisa di awal bulan ini bisa dapat referensi. Gimana ya? Apa yang harus diperhatikan untuk menjadi murid Kristus? Apa yang mesti kita prioritaskan sebagai murid Kristus? Nah, kita perlu lihat ayat-ayat tentang murid Kristus ya. Tidak banyak yang hari ini kita bisa lihat karena waktu juga. Tetapi biarlah semuanya boleh siapkan hati, buka Alkitabnya supaya kita bisa lihat ayat demi ayatnya ya. Saudara, yang pertama kita lihat yuk dari Matius 10 ayat 25a. Bagian 25a-nya saja ya. Saudara, Matius 10 25a berkata begini. Kita baca sama-sama. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Titik, sampai situ aja ya. Cukup bagi seorang murid jika ia jadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Ada satu standar yang ditetapkan. Standar itu adalah si guru. Kita sebagai murid perlu kejar. Nah, kalau kita dikatakan sebagai murid Kristus, maka Yesus Kristuslah standar yang harus kita kejar. Dan Anda dan saya harus berupaya melakukan segala hal untuk ngejar apa yang Yesus hidupi, cara hidupnya khususnya. Kita semua juga perlu belajar dan menjadi seperti itu, melakukannya. Cukup bagi seorang murid jika ia jadi sama seperti gurunya. Gak usah lebih, bisa sama aja udah hebat. Tentu saja gak mungkin kita bisa sama seperti Yesus Kristus, tapi kita bisa hidup dengan cara yang sama yang Yesus hidupi. Ya, menjadi seperti Yesus. Ya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bulan Agustus ini, gimana cara hidup kita? Sudah masuki bulan ke-8 atau 8 bulan kita ada di tahun 2022. Apa yang kita kejar? Jangan-jangan kita bukan menjadi seperti Kristus, tapi menjadi sama seperti dunia ini. Roma 12 berkata, janganlah kamu menjadi sama seperti dunia ini, tapi berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu, supaya engkau mengetahui kehendak Allah. Saudara, Tuhan maunya Anda dan saya tidak jadi sama seperti dunia. Tidak jadi sama seperti manusia-manusia duniawi. Tidak menjadi sama seperti standar-standar dunia. Tidak menjadi sama seperti yang dunia inginkan. Tetapi menjadi sama seperti Yesus. Menjadi sama seperti Yesus hidup. Hiduplah dengan cara yang sama seperti Yesus hidup.
Ini yang Tuhan mau hari-hari ini kita perhatikan. Supaya Anda dan saya bisa lihat hidup kita itu benar di depan Tuhan. Dunia mengajarkan tentang apa yang bisa engkau capai. Sehingga akhirnya hidup kita sibuk dengan pencapaian dan pencapaian. Apa yang bisa kita achieve, apa yang bisa kita raih. Tuhan gak ngajarin seperti itu. Yang nomor satu adalah cara hidupnya. Cara hidupnya. Ya. Kalau puji Tuhan bisa kaya, puji Tuhan. Kalau bisa terkenal ya puji Tuhan, saudara. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Yang Tuhan inginkan. Bahkan kalau saat ini pun engkau tidak terkenal, tapi cara hidupmu benar, itu Tuhan lebih senang. Katakan amin. Cara hidupmu benar. Biarpun engkau gak terlalu kaya. Cara hidupmu benar. Biarpun mungkin pekerjaan atau karirmu tidak mengalami promosi yang signifikan. Tapi cara hidupmu benar di mata Tuhan. Cara hidup yang sama seperti Yesus hidup. Itu yang Tuhan mau. Nah, ada banyak. Ada yang saya tahu ada sekitar 5 ayat yang secara spesifik menjelaskan tentang murid Kristus. Hari ini kita mau ambil satu aja. Ya, Lukas 14 ayat 27. Lukas 14 ayat 27 menjelaskan tentang gimana sih yang namanya murid Kristus itu. Yesus itu hidupnya seperti apa? Standarnya gimana? Supaya Anda dan saya bisa belajar hidup seperti Yesus. Hidup seperti Yesus. Nah, ini yang bicara bukan rasul, tapi yang bicara adalah Yesus Kristus sendiri. Di Lukas 14 ayat 27 ya. Yuk kita baca sama-sama ya. Lukas 14 ayat 27. Ya. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sekali lagi. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau mau menjadi seperti Yesus, maka nomor 1 pikul salib. Yang kedua, ikut aku. Kalau 2 hal ini tidak dilakukan, gak akan bisa. Dengan cara yang lain gak ada. Gak ada cara lain untuk menjadi seperti Yesus. Yang pertama pikul salib. Yang kedua ikut Yesus. Pikul salib. Katakan sama-sama, pikul salib. Saudara dikasih Tuhan, pikul salib. Tuhan lagi mau ngomong apa? Tuhan lagi mau ngomong begini. There is no shortcut. Gak ada cara mudah. Gak ada cara mudah. Kita mesti siap ngejar. Kita mesti berupaya. Setuju sama apa yang dikatakan sama Petrus. Rasul Petrus bilang begini, sungguh-sungguh berusaha. Betul. Betul. Untuk bisa memperoleh keselamatan yang sempurna, sungguh-sungguh berusaha. Anugerah kita cuma membawa, anugerah Tuhan cuma membawa kita ke dalam satu level yang aman saja. Tetapi untuk Anda dan saya naik lagi, terima promosi, apalagi mencapai level menjadi seperti Yesus, sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha. Ada yang mesti kita kejar. Barang siapa tidak memikul salibnya, ini dia. Ya. Ada sebuah ketetapan yang Tuhan tetapkan dalam hidup anak-anaknya. Ciptaan-ciptaannya. Rencana itu kata kitab Filipi sudah disiapkan sebelum dunia ada. Karena rencana itu baru kemudian Anda diciptakan. Anda dan saya diciptakan. Kalau kita menggenapi rencana itu, berarti kita sukses. Kalau kita tidak hidup menurut rencana itu, maka kita gagal. Dan waktu Anda dan saya melakukan apa yang Tuhan tetapkan, waktu kita hidup sesuai firman, waktu kita hidup sesuai panggilan, waktu kita hidup dituntun sama Roh Kudus, kadang-kadang kita ketemu oposisi, kadang-kadang kita ketemu masalah, kadang-kadang kita ketemu tantangan. Sehingga untuk melakukannya gak gampang. Itu yang dibilang pikul salibmu. Pikul salib. Pikul salib. Ada masanya di mana kita semua bayar harganya. Ada masanya di mana kadang-kadang kita harus korban perasaan. Korban energi. Korban uang. Korban waktu.
Untuk pikul salib. Untuk pikul salib. Pernah satu masa dalam hidup saya sebagai gembala, saya rasanya capek. Ada. Gak semuanya mulus. Ada masa di mana saya juga berpikir, kok hidup orang lain kok kayaknya lebih enak ya. Lebih simple. Saya masih harus mikirin orang lain, harus mikirin jemaat dan sebagainya. Tapi waktu saya kembali membaca ayat ini, saya kembali diingatkan. Kalau itu panggilan yang Bapa inginkan untuk saya hidup di dalamnya, pikul salibnya. Sama persis seperti Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus memang 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia loh. 100% manusia. Saudara tahu gak bahwa dia itu sebagai manusia belum tentu menginginkan yang namanya penyalipan, penolakan, cacian yang dia terima. Belum tentu dia menikmati itu. Iya. Kealahannya mungkin membuat dia bisa sabar. Tapi manusianya. Ya. Tapi waktu Yesus mengalami cobaan seperti itu, dia dikatakan oleh Alkitab, Yesus pun dicobai tapi tidak berdosa. Tidak jatuh dalam cobaan, tidak jatuh dalam kegagalan. Saudara dikasih Tuhan, dia pikul salibnya. Dia pikul salibnya. Ya. Nah, hari-hari ini saya lihat ada banyak orang, saya berdoa bukan Anda sih, tapi saya lihat ada banyak orang ingin sekali yang namanya jalan pintas. Senang sekali yang namanya menjauhi tekanan. Gimana caranya ya? Jadi kalau gini, kalau tantangannya terlalu besar terus kita lah kayak, sudahlah, gak usah deh gitu ya. Saudara dikasih Tuhan, saya jadi ingat sebuah kejadian yang dialami sama Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus waktu dia turun ke dunia ini dapat satu misi dari Tuhan, dari Bapa di surga. Yaitu gini, salah satu misinya selain untuk nyelamatin Anda dan saya, ada satu, merebut kembali bumi ini dari tangan iblis. Nah, saudara, Alkitab mencatat nih, Alkitab mencatat pada waktu Tuhan Yesus selesai dibaptis, ia dipimpin oleh Roh. Ya, dia dipimpin oleh Roh. Nih kalau mau menang dari semua hal yang harusnya kita pikul supaya bisa kuat ya, biarkan hidupmu dipimpin oleh Roh. Amin. Saudara kasih Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh masuk ke padang gurun, masuk ke padang gurun. Nah, dia mengalami 3 cobaan. Cerita ini terkenal sekali, ya. Jadi saya nggak usah baca ya, saya cuma ambil satu aja. Nah, dalam satu cobaan yang dikasih, iblis bawa Tuhan Yesus naik ke suatu tempat yang tinggi. Dan kemudian dia menunjukkan kerajaan-kerajaan yang ada di bumi ini. Kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi ini dibuka, ditunjukin. Dan kemudian iblis bilang begini, kalau kamu mau sembah aku 1 kali aja, semua kerajaan ini aku kasih ke kamu. Dengan kalimat itu sebenarnya iblis lagi mau bilang begini, Yesus gak usah capek-capek ke kayu salib. Gak usah capek-capek 3 tahun pelayanan. Ya kan dia baru dibaptis. Gak usah capek-capek lah, nanti ketemu sama orang-orang yang nolak kamu. Makan hati. Nih, hari ini saya mau kasih semuanya nih ke kamu. Ya, tapi sembah aku 1 kali. Saudara, Tuhan Yesus bilang begini, ada tertulis, engkau hanya boleh menyembah hanya kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Allah. Wow. Dengan kata lain Tuhan Yesus mau bilang begini, aku akan tetap lakukan tugas untuk merebut bumi ini. Tapi caranya bukan cara kamu. Caranya adalah cara Bapa. Caranya adalah cara Bapa. Wah, saya kalau ingat cerita itu, saya terbakar banget. Terbakar banget. Semua kecapean, semua lelah, pikul salib. Semua harga yang harus dibayar karena harus pikul salib.
Semua yang kita harus lewati, perasaan yang gak enak, gak nyaman karena pikul salib, semua hilang. Kenapa? Ingat Yesus. Ingat Yesus. Benar yang dikatakan Ibrani 12. Kita semua ada dalam sebuah pertandingan yang diwajibkan. Tanggalkan beban dan dosa supaya bisa berlari kencang. Dan arahkan mata supaya tertuju kepada Yesus Kristus yang sudah jalan duluan di depan. Dia adalah, kalau bahasa Inggrisnya keren, the creator and the finisher of your faith. Yang memulai imanmu dan yang menyempurnakan imanmu. Lihat dia, benar. Lihat dia. Hari ini engkau punya masalah, tantangan untuk jadi Kristen yang benar. Cobaannya datangnya dari keluarga sendiri, mungkin suamimu sendiri, mungkin istrimu sendiri menguji, atau dipakai sama dunia untuk menguji engkau. Sehingga agak susah untuk jadi Kristen yang sungguh-sungguh, yang harus mengampuni, yang harus bayar harga, harus ramah, harus mengasihi. Tuhan mau bilang hari ini, pikul salib. Pikul salib, jadi murid Kristus. Engkau lakukan apa yang Tuhan suruh, bukan untuk manusia itu. Engkau lakukan apa yang Tuhan suruh untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Kita harus mengampuni mertua. Kita harus mengampuni anak kita yang kurang ajar. Kita harus mengampuni teman-teman kita. Kita harus jadi berkat buat mereka semua. Saudara kasih Tuhan. Kita memberkati orang yang gak pantas diberkati mungkin. Supaya bisa jadi kesaksian. Rasanya di sini udah capek. Tapi hari ini Tuhan mau ngomong sama kita semua. Pikul salib. Itu jalan untuk jadi murid Kristus. Dan berbahagialah engkau kalau sudah menjalaninya. Karena engkau murid Kristus. Karena engkau berarti adalah murid Kristus sejati. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Ya, yang pertama tadi adalah pikul salib. Yang kedua, ikut aku. Ikut aku. Nah, sebelum membahas lebih jauh lagi, dua hal tadi tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan ngerti kok. Dan itulah sebabnya Roh Kudus diutus. Supaya Anda dan saya sanggup pikul salib, dan yang kedua sanggup mengikut Yesus. Mata kita tidak mudah teralihkan kepada dunia ini, kepada cobaan, kepada apa yang ada di depan. Betul, kita tidak boleh melupakan fakta atau denial. Kita tidak boleh seolah-olah tidak mengakui masalah yang ada, gitu ya. Saudara dikasih Tuhan. Tapi bukan berarti gara-gara ada masalah terus kita kehilangan iman. Nah, gimana tuh caranya? Supaya biarpun fakta di depan kita itu kayaknya berat sekali, keadaan, situasi, kesehatan yang gak mungkin sembuh mungkin, atau keadaan yang rasanya gak mungkin pulih gitu ya. Itu benar-benar ada di depan kita. Tapi kita gimana caranya biar tetap kuat? Harus ada yang nolong. Harus ada yang nolong. Dan Tuhan kirim roh penolong itu. Namanya Roh Kudus. Amin saudara. Saudara, ayat terakhir kita baca yuk. Yehezkiel 36 ayat 27. Yehezkiel 36 ayat 27. Kita baca sama-sama. Rohku, perhatikan R besar, ku besar. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sekali lagi baca ya. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang melakukan siapa? Baca lagi ya. Supaya nangkep nih ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Yang menghidupi ketetapan Tuhan siapa? Kamu, Anda dan saya. Tapi yang bikin bisa untuk terus pegang ketetapan Tuhan siapa? Roh Kudus.
Katakan amin. Tetap dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang berpegang dan melakukan firman siapa? Anda. Kemampuannya datang dari mana? Dia. Katakan amin. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup. Tuhan yang buat, tapi yang menghidupi kamu. Katakan amin. Kita akan berhadapan sama orang-orang yang perlu diampuni. Kita akan berhadapan sama situasi yang harus kita atasi. Kita akan berhadapan sama tantangan-tantangan kehidupan. Sakit penyakit kah, COVID kah, uang sekolah anak kah, kita yang akan menghadapinya. Tapi kekuatan untuk menghadapinya datang dari Roh Kudus. Apa yang memampukan kita untuk bisa ngampuni orang yang bersalah kepada kita dan tetap memberkati? Roh Kudus yang memberikannya. Penting penuh Roh Kudus. Harus penuh Roh Kudus. Karena dari sana Anda dan saya akan keluar sebagai pemenang. Sehingga apapun yang terjadi, kita akan tetap kuat. Dalam Dia kita cakap menanggung segala perkara. Katakan amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan buat kita semua hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, jadi murid Kristus. Belajar. Yesus hidup dengan cara seperti ini. Yesus pun penuh Roh Kudus. Dan Yesus dimampukan oleh Roh Kudus. Sehingga dia juga bisa mengalahkan dagingnya. Dan tidak pernah bersalah terhadap segala cobaan yang dia terima. Dia bisa menang terus dalam segala hal. Lalu Tuhan Yesus bilang begini. Kamu kalau mau jadi muridku, kamu kalau mau hidup seperti aku, kamu akan pikul salib kamu dan ikut aku. Rohku akan memberi kekuatan. Dia yang bilang roh itu adalah roh penolong. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Yuk saudara dikasih Tuhan, siapkan diri kita ya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kita nyembah Tuhan dulu. Oh haleluya. Orabaya shikaradia bataka baya shada barada 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 baya shakarada barada 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 barada. Jesus, Jesus, Jesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ora kamaya shandarania maya ramaya shandarana maya bo. Haleluya, haleluya. Oh, ina maya rania maya shana maya rana maya sa. Oh, haleluya. Garania maya sana maya sando. Ora bara 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 syakara bara 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 bara. Kau bicara kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Banyak hal sudah terjadi setengah tahun ini. Kami mau masuk lebih dalam di semester kedua ini, tapi begitu banyak mungkin yang membebani, yang memberatkan, sehingga luka-luka itu membuat kami berat melangkah. Tuhan, biar saat ini pengurapan Tuhan turun, memberkati, mengurapi firman-Mu yang sudah disampaikan, membuat kami kuat kembali. Roh Kudus di dalam kami,
terus menjamah, menguatkan, memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, urapi semuanya, urapi semuanya, urapi semuanya, urapi semuanya dalam nama Yesus. Urapi semuanya. Urapi semuanya Tuhan. Oh, urapi semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan katakan, biarlah setiap kita melakukannya dengan cara yang benar, cara yang layak. Dan untuk itu kita perlu menguji diri kita. Dan kalau diingatkan oleh Roh Kudus akan kesalahan yang harus dibereskan, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada ganjalan dengan sesama, ampuni. Supaya hari ini waktu kita perjamuan kudus kita semua diberkati. Mari kita berdoa. Bicara kepada anak-anak-Mu saat kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Biar setiap kami boleh melakukannya dengan benar. Urapi kami semua ya Tuhan. Ampuni kami. Mari ambil waktu sebentar masing-masing dengan Tuhan. Jesus, berkati semuanya ya Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami mengakui semua kesalahan kami, membereskannya dan mengampuni semua orang yang menyakiti kami juga, Tuhan, Engkau Allah setia dan adil. Engkau mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalamnya. Mari siapkan roti dan anggurnya. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, sesudah itu yang mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Sesudah kasih Tuhan, bukakan roti yang kita pecah-pecahkan, nilai persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini jadi setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Abba. Terima kasih Yesus. Shikarania manania maya shana maya rania maya rana maya sandana nama. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Angkat tangan kita sama-sama. Curahkan rahmat dan berkat dari sorga ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, biar semua yang lemah dan lelah, Tuhan beri kelegaan di dalam nama Yesus. Tolong mereka, topang mereka, menyelesaikan paruh kedua dari 2022 ini, melangkah terus dalam pimpinan Tuhan, tidak lelah, tidak lesu, karena terus menanti-nantikan Engkau akan terbang bagai Raja Wali. Engkau yang memberikan kekuatan, Roh Allah yang hidup, Roh Kudus Tuhan, memberikan kekuatan dan memberkati semua mereka, sehingga mereka akan naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, dan berhasil dalam segala hal yang dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati, berkati dan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan terima doa berkat. Mari angkat tangan kita sama-sama, buka hati. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Tuhan mengutus engkau ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Di dunia, di marketplace, di keluarga, engkau akan jadi saksinya. Engkau akan melakukan firman Tuhan, Roh Kudus memampukan. Firman Tuhan memimpin. Dan engkau akan melihat terobosan, promosi, pembelaan, mujizat, kesembuhan. Karena Tuhan sendiri yang melakukannya untukmu. Karena engkau berjalan bersama Dia. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GBI Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-setup atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.